ulama-ulama tabi'in melihat cara sholatnya sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ulama atba'it tabi'in melihat cara sholatnya ulama-ulama tabi'in, dan seterusnya sampai kita melihat cara sholat guru-guru kita. Inilah yang disebut sebagai sunnah fi'liyah. Jadi sholat yang kita kerjakan, gerakan-gerakannya seluruhnya adalah cara sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah masuk dalam sunnah yang kedua, yaitu sunnah fi'liyah. Yang ketiga adalah sunnah taqririyah, yaitu sunnah yang dinisbahkan kepada ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang dinisbahkan kepada ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang senang memakan otot, yaitu biawak. Tahu biawak ya? Jadi sebagian sahabat Nabi itu ada yang senang, ada yang suka makan biawak. Biawak itu kayak apa? Kayak apa? Bukan buaya. Kayak apa biawak? Kayak komodo. Di bawah komodo dia. Di bawah komodo kan ada iguana, ada kadal. Nah, dia masuk dalam keluarga komodo, dalam keluarga iguana, dalam keluarga kadal. Jadi lebih besar dari iguana, lebih kecil daripada komodo. Jadi sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang makan biawak. Pas Nabi melihat ada sahabat Nabi sebagian senang makan biawak, Nabi tidak memerintahkan para sahabatnya untuk makan biawak, pun Nabi Muhammad SAW tidak melarang para sahabatnya untuk memakan biawak. Jadi memerintahkan tidak, melarang pun tidak. Inilah yang disebut sebagai sunnah yang ketiga, yaitu sunnah taqririyah. Jadi sunnah ada 4. Yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah taqririyah, yang keempat inilah diantara sunnah puasa Asyura, puasa pada 9 Muharram. Sunnah yang dinisbahkan kepada cita-cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang dinisbahkan kepada cita-cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, jika aku hidup sampai tahun akan datang, la asumanna tasi'ah, maka pasti aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram, yaitu puasa Asyura. Tetapi kenyataannya tahun depannya Allah telah mewafatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum sempat Nabi Muhammad mengerjakan puasa Asyura, tapi keburu wafat atau meninggal dunia. Inilah sunnah yang disebut sebagai sunnah hamiyah. Jadi sunnah itu terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah taqririyah, yang keempat adalah sunnah hamiyah. Puasa Tasyura adalah masuk dalam sunnah hamiyah. Kenapa kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa pada hari Tasyura dan Asyura? Tidak diperbolehkan hanya hari Asyura saja,
Karena yang pertama adalah hadis muttafaq alaih riwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma, bahwasanya keduanya mengatakan, ini hadis dari salah seorang sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka beliau melihat orang-orang Yahudi semua berpuasa di kota Madinah. Yang pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang Yahudi ini, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Hari apa ini? Sampai-sampai kalian semua orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ini. Nabi tanya di hari Asyura, pas Nabi sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, kepada semua orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, kenapa kalian semua di hari Asyura ini kalian semua berpuasa? Ada apa pada hari ini? Maka salah seorang orang Yahudi langsung menjawab pertanyaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat hada yaumun azim. Ini adalah hari yang agung. Ini adalah hari yang mulia. Kenapa sampai dikatakan sebagai hari yang agung? Versinya orang-orang Yahudi. Versinya orang-orang Yahudi mengatakan tanggal 10 Muharram adalah hari yang agung, hari yang mulia. Mereka mengatakan, dikatakan pada hari ini anjallahu Musa wa qaumahu. Yang pertama, Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Dikejar Nabi Musa, dikejar sampai tepi Laut Merah. Depannya ada Laut Merah, belakangnya ada Fir'aun dan tentaranya. Nabi Musa berdoa kepada Allah dengan kalimat, memohon kepada Allah dengan kalimat apa? Pada waktu depannya Laut Merah, belakangnya ada Fir'aun dan tentaranya. Beliau mohon kepada Allah dengan kalimat, ya Allah, Engkaulah Maha Penolong bagi saya dan bagi kaum saya ini. Wa ila Allahumma ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini doa yang diucapkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Doa ini doa yang waktu Nabi Musa dalam keadaan kepepet, depannya ada Laut Merah, belakangnya ada Fir'aun. Beliau memohon kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul dengan tongkatnya Laut Merah tadi. Terbelah menjadi dua, subhanallah. Kemudian Nabi Musa masuk. Tadinya Fir'aun kudanya nggak mau masuk. Kuda Fir'aun kuda jantan. Tadinya ini udah tahu. Nanti kalau sampai tengah, feeling kudanya udah tahu. Ini kudanya tahu. Kalau sampai tengah nanti lautnya akan tutup kembali. Kalau nanti Nabi Musa dengan kaumnya sudah sampai di tempat lain dari Laut Merah, sampai tujuannya sudah keluar dari Laut Merah, maka Fir'aun akan Allah tenggelamkan. Kudanya sudah mengetahui, ada feelingnya. Tetapi Allah kirim malaikat Jibril mengendarai kuda betina, yang pada akhirnya kuda Fir'aun yang jantan mengikuti kuda betina tadi sehingga berada di tengah-tengah Laut Merah. Nabi Musa selamat, maka Allah tenggelamkan Fir'aun dan tentaranya seluruhnya. Maka pada hari itu adalah harinya disebut sebagai hari Asyura. Makanya orang-orang Yahudi mereka sangat mengagungkan hari itu, sangat memuliakan hari itu, dikarenakan di hari itu yang pertama tadi Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya, yang kedua wa
aghaqa fir'auna wa qaumahu. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian para jamaah sekalian, kata orang-orang Yahudi, fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari Asyura karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pas Allah selamatkan dari kejaran Firaun dan tentaranya, maka Nabi Musa setiap hari Asyura 10 Muharram berpuasa pada hari itu. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami lebih berhak daripada kalian. Maka Nabi perintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari Asyura. Kemudian Nabi perintahkan, berselisihlah orang-orang Yahudi, jangan hanya berpuasa pada hari Asyura, tapi berpuasa pada hari Tasu'a. Jadi puasa Tasu'a tujuannya adalah agar jangan kita serupa sama dengan kerjaannya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasanya hanya hari Asyura, sementara Nabi perintahkan perselisih orang-orang Yahudi dengan cara apa? Dengan kalian berpuasa 2 hari. Di samping hari Asyura juga berpuasa pada hari Tasu'a. Jadi insyaallah akan datang bulan ini tanggal 24 hari Rabu adalah hari Tasu'a. Kemudian tanggal 25-nya adalah hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Disunahkan kita 2 hari ini untuk berpuasa. Yang hari Rabunya disebut hari Tasu'a, puasanya puasa Tasu'a. Hari Kamisnya hari Asyura, puasanya namanya puasa Asyura. Bagi kita semua yang ada qadaan puasa Ramadan, mungkin kita kalah kemarin sebab haid atau sebab kita nifas atau urusan yang lainnya, silahkan diperbolehkan untuk menggabung niatnya. Jadi niatnya sebelum masuk subuh, niat di hati kita, aku niat qada puasa Ramadan dan puasa sunnah Tasu'a untuk hari Rabunya. Untuk hari Kamisnya, aku niat qada puasa Ramadan dan puasa sunnah Asyura dan puasa sunnah hari Kamis. Jadi 3 niat diperbolehkan pada hari Kamisnya. Kemudian para jamaah sekalian, di hari Asyura ini ada sebagian ulama, Allah memuliakan 10 nabi dengan 10 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari Asyura ini Allah memuliakan 10 orang nabi dengan 10 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, taballahu ala Adam alaihi salam yauma Asyura. Allah terima taubat Nabi Adam adalah terjadinya pada hari Asyura. Nabi Adam pas dalam surga, iblis menunjuknya untuk makan sebuah pohon, bukan pohon khuldi ya. Tadi sudah dijelaskan di tafsir Al-Baqarah, pohonnya sebagai ulama tafsir ada mengatakan pohon anggur, sebagian lagi ada mengatakan pohonnya pohon kurma. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa memakan itu buahnya. Nabi Adam sampai di tenggorokannya baru ingat bahwa Allah melarangnya, nggak boleh memakan buah dari pohon tersebut. Siti Hawa sampai di bagian dadanya baru ingat Allah melarang, tidak diperbolehkan memakannya. Makanya laki-laki ada japunnya, perempuan ada payudaranya. Kenapa demikian? Itu menunjukkan pernah satu ketika Nabi Adam dan Siti Hawa berbuat kesalahan, yaitu melanggar daripada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya Allah perintahkan Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke permukaan dunia. Itu berabad-abad lamanya barulah Allah terima doa Nabi Adam, yaitu dengan kalimat Rabbana
zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah terima taubat Nabi Adam pada hari apa? Pada hari Asyura. Jadi pertama itu kemuliaannya, Allah terima taubat Nabi Adam alaihissalam pada hari Asyura. Yang kedua adalah kata para ulama, wa rafa'allahu Idrisa makanan 'aliyan yaum Asyura. Allah angkat Nabi Idris alaihissalatu wassalam di langit pada hari Asyura. Ada dua nabi yang belum meninggal sampai hari ini. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang kedua adalah Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Dua nabi yang belum meninggal sampai hari ini ada di langit Allah tempatkan. Nabi Isa usianya adalah 33 tahun, masih muda. Nabi Idris adalah seorang nabi yang pertama kali bisa menulis, bisa menjahit, maka dibilang Idris. Makanya tadi bahwasanya Allah memuliakan, mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi pada hari, yaitu pada hari Asyura. Itu kemuliaan yang kedua yang Allah berikan kepada Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Yang ketiga, wastawat safinatu Nuhin 'alal judi yaum Asyura. Bersandar berlabuh kapal bahtera Nabi Nuh di atas bukit Judi, bukit gunung Judi pada hari Asyura. Nabi Nuh usianya berapa? 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam usianya